aktivitas nelayan ini hampir setiap harinya setelah menangkap ikan 12 hari. 85,5. 85,5. Dengan alat ini kita nggak bisa milih mau jenis ikan apa aja yang mau kita tangkap. Semuanya masuk. Nah, ini kepiting bakaunya gede banget. Hati-hati. Nah, ini dia ikan terinya sudah matang. Waktunya kita jemur. Laut dan manusia selalu berpaut. Tanpa laut, kita tidak mungkin bisa menghela nafas dengan leluasa. Karena setengah oksigen di bumi yang kita pijak berasal dari laut. Selain peran ekologis, laut adalah sumber pangan dan membentuk kearifan, budaya, serta kehidupan sosial manusia. Berikut adalah episode jejak petualang yang menelusuri seluk-beluk masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan laut. Wah, ini ikan apa? Tuna. Wah, jadi ini lagi bongkar hasil tangkapan nelayan dari Binuangan. Setiap pagi, puluhan perahu nelayan bersandar di tempat pelelangan ikan Binuangan, Desa Muara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka berlabuh membawa hasil tangkapan setelah melaut selama puluhan hari. Jadi memang aktivitas nelayan ini hampir setiap harinya setelah menangkap ikan 12 hari, mereka langsung bawa ikannya ini semuanya ke tempat pelelangan ini yang nantinya akan dijual. Sebagai salah satu pusat ekonomi, pelabuhan ikan Binuangan adalah magnet bagi beragam profesi. Mulai dari nelayan, tukang angkut, hingga juru lelang, semuanya bercampur di tempat ini. Jadi setelah diturunin ikannya ini langsung ditimbang dulu baru boleh dijual. Biar kita bisa tahu nih beratnya ada berapa. 85,5. 85,5. Ya ampun. Tapi kelihatan sih dari ikannya itu dagingnya tebel-tebel. Sama ukurannya juga. Nggak bisa bilang lagi lah. Ukurannya gede banget. Meski hanya sesaat, namun tempat pelelangan ini menjadi ajang yang cukup penting bagi kehidupan warga di sekitarnya. Jadi ini dia situasi di tempat pelelangan ikan. Jadi ini emang ikannya segar-segar, jadi masyarakatnya saling tawar-menawar secara terbuka. Lelang yang tertinggi menang, lelang yang tertinggi menang. Kata ibunya yang tertinggi menang. Biasanya berapa dijual? 150. 150? Ya. Sebanyak ini? Ini. Ini? 150? Ya, ya. Sebanyak ini, dapat semua ini? Iya, semua. Ini masih seger-seger loh ini. Seger ya. Laut adalah ladang pangan dan sumber kehidupan. Manusia meraupnya dengan berbagai cara, seperti yang dilakukan oleh nelayan di salah satu sudut lain pesisir selatan Banten. Saat ini saya berdiri di atas sero, sejenis alat perangkap tradisional seperti bubu, tapi ukurannya lebih besar. Sekarang saya bersama para nelayan pesisir Pandeglang, Banten. Kita akan narik nih jaring-jaringnya. Sero adalah perangkap yang terdiri dari deretan tiang panjang dan jaring. Alat tangkap pasif ini dipasang mengikuti arah arus, sehingga ikan yang bergerak ke pesisir akan terjebak saat kembali ke lautan. Jaring-jaring ini udah dipasang 2 hari yang lalu. Sekarang waktunya kita naikin jaringnya. Ini udah banyak ikannya pasti. Saat diangkat, hal pertama yang harus dilakukan adalah menutup pintu sero agar ikan yang sudah terjebak tidak kabur keluar dari perangkap. Nah, ini yang paling penting itu bagian pintunya sebelah sini itu harus duluan ditarik supaya ikan-ikannya itu nggak keluar dari sini.
Setelah pintu ditutup, jaring kemudian diangkat ke permukaan. Lepasin jaringnya ini ada caranya, jadi harus dilepas satu persatu dari ujung baru diserok sampai depan. Ini udah kelihatan ikannya banyak banget. Itulah. Jadi sero ini nggak cuma nangkep satu jenis ikan aja, ada banyak. Jadi semua jenis ikan tuh masuk ke sini. Sero tidak selektif menjebak jenis ikan tertentu. Beragam jenis hewan laut bisa terperangkap dalam alat ini. Dengan alat ini kita nggak bisa milih mau jenis ikan apa aja yang mau kita tangkap. Semuanya masuk. Ada ikan besar sama udang jirebun. Jirebun. Di sero ini kita banyak banget dapetin layur. Ini dia. Ini anakan layur semua ya? Layur semua itu. Sekarang lagi musim ya Pak ya? Musim ini sekarang lagi. Cuma ini masih kecil-kecil kayak gini. Iya, masih kecil. Iya. Jadi memang sekarang ini musim layur. Itu dia alasan kenapa banyak banget nih kita dapetin layur. Ikan layur hidup di perairan dalam. Namun, sesekali layur akan muncul ke permukaan dan perairan dangkal untuk mencari makan. Kalau ini ikan apa? Kalau yang ini? Petek. Petek. Oh, di sini bilangnya ini ikan petek. Selain ikan layur, di penghujung awal tahun merupakan akhir musim ikan petek. Ikan kecil berbentuk pipi yang biasa hidup bergerombol di perairan dangkal. Jadi setelah kita ambil ikan-ikannya, ini jaringnya diturunin lagi ke bawah. Dan kedalamannya ini kurang lebih ada 10 meter ya Pak ya? Ya ada. Nah, dan jaringnya tuh harus sampai ke dasar. Setelah semua hasil tangkapan diangkat, jaring kemudian dipasang kembali sampai menyentuh dasar supaya tidak ada ikan yang lolos dari jebakan. Sero akan dibiarkan tanpa perlu diberi umpan. Pemilik tinggal kembali mengangkatnya beberapa hari kemudian. Nah, ini perangkap sesungguhnya itu ada di bagian sana, bagian panajo namanya. Itu arahin ikannya masuk ke bagian pani seperti dinding, lalu masuk ke lora. Lora ini di bagian sini apa ya? Ya. Nah, di bagian segitiga ini baru masuk ke bagian borong ini. Nantinya dia akan terperangkap di sini dan nggak bisa keluar. Jika dilihat dari atas, salah satu sudut pesisir Pandeglang ini padat dengan jebakan sero. Karena setiap nelayan di sini rata-rata memiliki lebih dari satu jaring sero. Pak, ada sero lain lagi? Masih Mbak, Masih banyak? kita masuk ke wilayah Joglo Joglo. terakhir. Oh, oke, jadi seronya ini ada banyak. Setelah ini ada di bagian mana Pak tadi? Joglo. Joglo. Oke, setelah ini kita ke sana ya? Ya, siap. Nah, setelah ini kita akan ke sana. Kita angkat jaringnya ya, Pak. Ya, siap. Udah? Nah. Aman. Ayo kita berangkat. Perahu bergerak ke timur. Di titik ini, air laut sedikit keruh karena sero dipasang di perairan lebih dangkal dekat dengan pesisir. Nah, sekarang kita udah sampai di sero yang kedua. Kita mau angkat nih jaringnya. Udah banyak. Nah, itu bagian pentingnya tuh. Pintu masuk jaringnya itu pertama-tama itu harus dinaikin dulu supaya ikannya nggak keluar. Ini dia yang di sero yang kedua, lebih banyak patin lautnya ya. Ya. Lain dengan hasil tangkapan pertama, jaring sero kedua dipasang dekat muara sungai. Sehingga banyak ikan air payau seperti patin laut yang masuk ke dalam jebakan. Jadi hasil sero yang kedua itu ikannya nggak terlalu banyak. Kata bapaknya, itu karena faktor arus. Kondisi pesisir sumber Kabupaten Pandeglang relatif landai. Arusnya tidak begitu kencang karena terhalang oleh beberapa pulau kecil. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk mengembangkan model tangkap ikan dengan jaring sero. Sebuah proses adaptasi dalam memanfaatkan hasil laut. Jadi di sini memang mayoritas nelayan sero. Hampir sepanjang pesisir pantai ini itu semuanya memasang alat sero ini. Sampai ke sana juga. Tuh, banyak banget.
jebakan jaring sero dipasang di tempat-tempat yang relatif dangkal. Tergenang saat laut pasang dan muncul sebagian ketika air surut. Tadi kita menyelam menemukan jaring yang sedikit longgar. Itu sih alasan kenapa ikannya tadi sedikit. Ikannya keluar di sana tadi. Setiap bagian sero tertancap rapat ke dasar laut. Jika sayapnya ada yang rusak atau lepas, kecil kemungkinan ikan akan terarahkan masuk ke dalam jebakan. Saya patok dulu ya. Ya, kasih tuh bakailannya tuh. Nih. Oke. Yuk. Nah ini dia patoknya. Alat untuk perbaikin jaringnya. Saya dan pemilik jaring harus bolak-balik menyelam ke dasar untuk mengganti patok yang lepas. Oke, tadi saya sudah masang patokannya di bawah. Sudah nancap dengan rapat ya Pak ya? Ya, jadi ikannya nggak bisa kabur. Bagian lain yang tidak boleh lepas atau rusak adalah panajo. Dinding jaring panjang yang berfungsi mengarahkan ikan menuju ke dalam jebakan. Nah tadi selain patoknya yang lepas, sekarang kita perbaikin panajonya. Karena kena arus ini Pak ya? Iya. Karena dia terkena arus jadi panajonya lepas. Kita harus ikat sampai erat lagi supaya nggak lepas. Panajo adalah jaring terpanjang dalam jebakan sero. Bagian ini rawan rusak atau lepas karena permukaan yang berhadapan dengan arus cukup lebar. Jadi jaring panajo ini panjangnya sekitar 100 meter sampai sana. Gak heran sih kalau dia terkena arus, talinya jadi lepas. Panajo harus dipasang di jalur lintasan ikan dengan memperhatikan arah arus laut. Pada saat ikan kembali ke laut lepas, mereka akan terhalang dan secara tidak sadar masuk ke dalam perangkap. Kepiting bakaunya gede banget. Nah ini dia perbedaan kepiting bakau sama rajungan. Hati-hati. Nah ini dia ikan terinya sudah matang, waktunya kita jemur. Wah. Laut adalah dapur raksasa yang dapat memenuhi seperempat kebutuhan protein umat manusia di muka bumi. Bentuknya beragam, tidak hanya ikan. Masih di pesisir Pandeglang, Banten, sekarang saya beranjak ke pantai Tanjung Jaya. Nelayan di sini memanfaatkan jaring bukan untuk membuat alat tangkap sero, melainkan untuk menangkap hewan bercapit. Saat ini saya mengikuti kegiatan masyarakat Tanjung Jaya untuk menangkap hasil laut, khususnya kepiting rajungan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rajungan sepenuhnya hidup di laut. Untuk mendapatkannya, nelayan harus beranjak beberapa kilometer dari pesisir pantai. Nah ini dia, kita udah sampai di spot yang akan kita ambil kepiting rajungannya. Jadi para nelayan tuh biasanya menangkapnya di pagi seperti sekarang. Karena jaringnya ini dilepas itu sore hari kemarin. Sekitaran jam berapa Pak kalau kemarin? Jam 4. Oh jam 4. Nah ini udah pagi, waktunya kita ambil kepiting rajungannya. Jaring dipasang sepanjang malam dengan harapan akan mendapat banyak rajungan yang biasa mencari makan di malam hari. Yang itu ya Pak ya? Ya. Yang ini. Tangkap Pak. Hati-hati. Bisa. Ini Pak. Rajungannya. Akhirnya setelah kita narik jaring dari tadi, dapat loh kepiting rajungannya. Rajungan adalah salah satu jenis kepiting yang pandai berenang. Bentuk tubuhnya ramping dan memiliki capit yang panjang,
sehingga lincah bergerak di dalam air. Jadi memang sekarang tuh lagi bukan musimnya. Musimnya tuh biasanya bulan 5 sampai 12 ya Pak ya. Musim angin, semakin gede ombaknya semakin banyak dapat kepiting rajungannya. Nih, ada lagi nih. Ada lagi? Ya. Kepiting berkaki panjang ini banyak ditemukan di laut yang lebih dalam dan terbuka. Sehingga nelayan rajungan harus rela mengurai jaring sampai ke dasar tempat biasa mereka hidup, berlindung dan mencari makan. Dari tadi kita narikin jaringnya ini nggak selesai-selesai karena bapaknya itu ngelepasin jaring kurang lebih 300 meter. Tarik Pak. Jadi target utamanya ini adalah kepiting rajungan. Cuman saking panjangnya jaring ini, itu dari tadi kita bisa nangkap ikan. Ada kepiting bakau banyak banget lah. Sementara kepiting bakau adalah jenis hewan bercapit yang bisa beradaptasi dengan perairan asin hingga payau. Tidak heran, meski jaring sudah dipasang jauh dari pesisir, masih saja ada kepiting bakau yang tersangkut. Dilepas dulu Pak. Nah, ini kepiting bakaunya gede banget. Rata-rata nelayan rajungan tidak hanya menebar satu jaring. Dalam sekali melaut, mereka bisa memasangnya di beberapa titik yang berbeda. Spot yang pertama tadi kita sudah dapat, lanjut ke spot yang kedua. Jaring yang pertama kita ikat dulu nih. Sebelum beranjak ke titik kedua, hasil tangkapan pertama harus diamankan dulu. Caranya tidak langsung dilepas, melainkan digulung dengan jaring sebelum dibawa pulang. Menurut mereka, cara seperti ini akan menjaga hasil tangkapan tetap hidup dan segar hingga sampai di darat. Setelah ini kita akan menepi untuk memisahkan kepiting sama jaringnya agar nantinya jaringnya akan ditebar lagi. Wah, ini jaringnya yang 300 meter, berat banget diangkatnya. Aduh. Jaring panjang ini kembali diurai. Setiap tangkapan yang tersangkut dilepas satu persatu. Selain memisahkan hasil tangkapan, cara seperti ini juga dimanfaatkan nelayan untuk memeriksa dan memperbaiki jaring. Maklum saja, karena hewan yang mereka tangkap memiliki capit yang tajam yang bisa merusak jaring. Sebelum kita ambil rajungannya, kita ikat dulu nih yang kepiting bakau. Kita ngelepasinnya harus hati-hati karena kalau dijual itu harus dalam kondisi hidup. Kepiting bakau memiliki insang yang dapat menyimpan air dan oksigen, sehingga masih bisa bertahan hidup di darat meski tidak dalam waktu yang lama. Nah, ini dia perbedaan kepiting bakau sama rajungan. Kelihatan dari warnanya sama bentuk capitannya. Kalau yang rajungan itu ada warna biru-biruannya. Kalau yang bakau dia lebih ke coklatan seperti ini. Selain berbeda bentuk fisik, secara umum kepiting bakau memiliki cangkang yang keras, serta tubuh dan capit yang kuat dibandingkan dengan rajungan. Beruntung sekali kita kali ini, selain mendapatkan kepiting rajungan, kita juga dapat kepiting bakau yang banyak banget. Wih, lumayan banget ini. Kalau harganya yang bakau berapa Pak? 70. Jika nelayan mengembangkan berbagai cara untuk meraup hasil laut, di darat mengolah dan membuat turunannya adalah cerita bersambung peran samudera bagi manusia. Seperti inilah kesibukan para pembuat ikan asin di pesisir Pandeglang, Banten. Nah, ini adalah tahap awal pembuatan ikan asin. Jadi ikan terinya itu dicuci terlebih dahulu, baru setelah ini akan direbus. Olahan ikan asin merupakan bagian integral budaya Indonesia yang berakar pada tradisi masyarakat maritim. Pengawetan model ini sangat sederhana dan efektif. Cara mengolahnya juga cukup sederhana. Nah, ini dia setelah dicuci itu langsung direbus. Saking banyaknya tumpukannya, ini harus pakai bambu ya Pak?
Sebelum direbus, air rebusannya ini harus dikasih garam ya Pak ya? Biar apa Pak? Biar keras. Biar keras sih kan ya? Ikan teri adalah ikan kecil bertubuh lunak. Jika langsung direbus, dagingnya akan lepas dan hancur. Dengan dicampur garam sebelum direbus, dagingnya akan terikat, sehingga tidak akan lepas dari tulangnya. Hati-hati. Wah, ini proses direbusnya berapa menit Pak? Kira-kira 5 menitan. Kira-kira 5 menitan ya? Ya. Ya, kita tunggu sampai dia matang. Merebus ikan teri tidak perlu terlalu lama, cukup hingga berubah menjadi kaku. Hati-hati. Nah, ini dia ikan terinya sudah matang, waktunya kita jemur. Wah. Selesai direbus, ikan teri kemudian ditiriskan. Setelah itu, langsung dijemur. Nah, jadi di sini mereka memiliki perannya masing-masing. Kalau bagian berat, bapak-bapak merebus. Kalau bagian perempuan, itu menjemur. Proses pengolahan ikan asin biasa melibatkan banyak orang, karena butuh kecepatan dan ketepatan. Meski dalam skala kecil, tempat pengolahan ikan ini sudah melibatkan puluhan tenaga kerja. Lagi-lagi praktik ini adalah bagian dari peran laut dalam kehidupan manusia, walaupun tidak secara langsung. Nah, ini dia ikan sebanyak ini, itu semuanya ditangkap menggunakan alat perangkap namanya bagan. Bagan ini kita bisa lihat di sepanjang pesisir pantai, itu dia banyak banget. Sinar matahari adalah sahabat bagi para pembuat ikan asin. Nah, kira setelah dijemur seharian, ini sudah kering Ibu ya? Kering, ya. Sudah bisa kita angkat. Nah, ya. Oke, Ibu. Ibu diangkat sekarang? Ya, mau. Berat enggak? Wah. Kuat, ayo kalau kuat mah. Aduh. Padahal kelihatannya dikit ya, tapi berat Lebih banget. berat, banyak ini. Ikan asin yang sudah kering, cirinya sudah kaku dan bisa dipatahkan. Jika sudah seperti ini, ikan asin akan awet disimpan lama. Nah, ini dia ikan terinya udah kering. Wah, ini sudah siap untuk proses selanjutnya. Setelah kering, ikan asin kemudian dikemas dan siap untuk didistribusikan. Sekarang ikan terinya dibungkus dulu. Biasanya sebungkus ini itu ada 13 kilo, jadi banyak banget. Kalau udah dibungkus gini, nantinya akan dikirim sampai keluar daerah loh. Di dalam seharinya bisa ngasilin 5-7 kintal. Karena musim Ibu ya. Musim. Nah, permintaan para pembeli ikan teri itu bermacam-macam. Ada yang gelondongan seperti ini sama dibelah tanpa kepala. Ini dia contohnya nih. Dari laut, ditangkap dengan bagan, kemudian diolah menjadi ikan asin. Peran dan nilai ekonomi tangkapan laut ini terus berkembang. Bersamaan dengan itu, manusia terus meraup manfaatnya. Kita harus hati-hati kata ibunya karena cangkang-cangkang. Oh iya, ini dia. Ternyata di sini tuh terdapat juga jenis kerang. Laut adalah etalase raksasa yang banyak membawa manfaat bagi manusia.
termasuk hewan yang biasa hidup di daerah berlumpur dan berpasir. Masyarakat yang mencari kerang lamis ini bukanlah seorang nelayan umum yang setiap harinya mencari hasil laut. Di Pantai Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, saat laut surut, warga sekitar pesisir ramai-ramai berjalan membelah air mencari kerang yang biasa mereka makan. Kalau dilihat dari pinggir pantai, masyarakat yang lagi cari ini kelihatannya lagi di air yang dalam, tapi ternyata enggak gitu ya. Nah itu dia, mereka tuh pada jongkok karena sambil ngeraba-raba pasirnya ini supaya dapat kerang lamisnya. Mencari kerang lamis harus dengan cara jongkok sambil membenamkan badan. Karena hidup di bawah pasir sehingga harus diraba dengan tangan. Nah ini ibu udah dapat banyak banget dong. Ya ampun. Ya ampun ibu. Nah ini dia. Kerang lamis umum ditemukan di Indonesia, terutama di perairan berpasir atau berlumpur. Kerang ini memiliki nama lokal yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya kerang kepah hingga kerang susu karena cangkangnya yang berwarna putih. Harus pelan-pelan ya. Jadi untuk mencari kerang lamis ini kita harus hati-hati kata ibunya karena cangkang-cangkang. Oh iya ini dia. Cangkang-cangkang kerang lamisnya ini lumayan tajam di bawah. Ibu, saya baru dapat segini. Ibu udah dapat berapa? Lumayan. Ya ampun. Ya ampun, ternyata ibu punya lebih banyak dari saya. Bagi warga sekitar pesisir Citerep, kerang lamis merupakan bagian dalam memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Mereka bisa mencarinya kapan saja, karena hidup kerang lamis tidak mengenal musim. Bapak dapat 3 jenis kerang nggak? Dapat. Bapaknya ternyata di sini tuh terdapat 3 jenis kerang, ada lamis, bulu sama kerang kapak yang ini ya, Pak ya? Oh, beliungan. Kalau di sini tuh beliungan. Gak kerasa ini udah mulai sore dan sudah saya udah banyak banget. Dan setelah ini saya akan kembali ke darat sebelum airnya ini pasang. Saya duluan ibu ya. Saya duluan ke pinggir. Bye ibu. Bagi manusia, laut bukan sekedar hamparan air asin, melainkan ladang kehidupan, tempat mencari makan, menjelajah hingga bermimpi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.